kita kembali melihat komitmen pemerintah bahwa kemandirian energi itu sangat diperlukan. Kemandirian dan ketahanan energi sangat diperlukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke dalam pelaksanaan net zero emission ya, bukan lagi perencanaan-perencanaan. Perencanaannya sudah nggak terlalu bergerak ini. Jadi kita melihat target net zero emission sampai 2060 harus dilakukan. Dan kalau kita melihat, Indonesia itu kan punya beberapa komitmen untuk mencapai net zero emission yang 2060. Nah, perlu kita cermati peak emission kita itu ada di 2030. Tapi sekarang sudah rada bergerak ke 2035. Ini gimana caranya 5 tahun ini narik-narik dulu, jangan sampai 2035 dong gitu. Kalau 2035, kalau kita melihat peaknya, ini bisa jadi melenceng dari 2060 nih. Kalau nggak signifikan turun banget pengurangan emisinya ya. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa melihat kita itu harus siaga benar di 5 tahun ini sebetulnya. Dan kita masih ada PR satu lagi, yaitu bonus demografi. Bonus demografi Indonesia punya SDM yang berlimpah, itu peaknya juga 2030, Bapak Ibu. Jadi, kalau tidak ada persiapan tumbuhan industri, tidak ada penyiapan kualitas SDM, we lost. Itu adalah profit yang dipunyai oleh suatu negara, di mana dia punya masyarakat yang sangat produktif dan sangat banyak. Itu tahun 2030. Nah, setelah itu declining biasa. Manusia biasanya declining. Nah, ini yang harus kita cermati bahwa peak emission juga bergerak di situ, sehingga upaya-upaya pemanfaatan sumber energi kita seperti arahan Pak Presiden memanfaatkan, mengoptimalkan sumber daya kita untuk membangun sendiri. Bicara nuklir, itu kemarin Singapura sudah datang. Wih, gimana nih Indonesia kok bicara nuklir, Malaysia kok bicara nuklir, Thailand juga bicara nuklir. Dia lagi tanya ini. Jadi Singapura pun lagi bertanya-tanya karena dengan situasi yang sekarang, oh iya, saya kok juga harus memikirkan tentang nuklir yang selama ini tidak dipikirkan. Nah, termasuk di Indonesia kita punya kekuatan besar lainnya, yaitu sawit ya, terutama sawit dan mungkin nanti didorong ada kalau kita anu di bioetanol bisa ada tebu dan lain sebagainya. Nah, 2060 kita menjadi acuan dan ini bahan bakar nabati, keseluruhan bahan bakar nabati menjadi unsur yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pencapaian target ini. Nah, Bapak Ibu, kan tadi di video juga sudah ada capaian bauran EBT kita itu 15,75%. Jadi harapan saya tadi semester 1 2025 itu kita sudah mencapai 16% sebelumnya, tapi terkoreksi sedikit karena adanya eh, apa gas ya, gas dan low carbonnya masuk. Jadi ini ada balancing sedikit menjadi 15,75. Nextnya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang barusan next. Nah, saya kemarin bicara nih di mana TV One ya. Gimana sih sebetulnya posisi energi kita? Sih sekaligus Bapak Ibu, no no, sebentar. Yang barusan Mas, stop dulu ya. Ya. Ini kita di posisi tahan Bapak Ibu. Jadi kita itu punya angka 6,74 dari nilai 10. 10 ini semua unsur. Jadi penilaian dari availability, ketersediaannya, aksesnya, bagaimana keterjangkauannya, harga termasuk harganya, lalu acceptability keramah lingkungannya. Kita di posisi tahan, hijau muda. Kalau kita di nilai 8 sampai 10 itu sangat tahan. Nah, kita sekarang sedang diuji kan? Semua kemarin Pak Menteri juga sampaikan, Indonesia masih bisa berhitung untuk menyediakan energinya secara aman. Jadi bahan bakar tersedia ya dengan harga yang masih tetap. Nah, ini kemarin juga Pak Menteri menjelaskan kembali bahwa kita itu kalau dihitung, kalau saya berbasis kepada angka, ini kalau kita lihat di posisi 6,7 dari rentang tahan. Jadi tahan itu 6 sampai 8. Nah, kita di situ. Kita inginkan ini bisa lebih dari situ lagi ya. Jadi kita harus bergulir makin kuat, makin kuat. Nah, next. Dari sini kita melihat capaian EBT itu 15,75% yang
kita identifikasi, kalau ada yang tanya 23% itu kapan, ini target kita di 2030. Ya, 2030 mudah-mudahan bisa tercapai rentang antara 19 sampai 23. Nah, ini kita harus genjot karena kemandirian kita sangat bergantung juga pada sumber bahan baku yang kita punyai. Nah, kalau kita melihat capaian 15,69 ya kalau nggak salah 6 megawatt yang terpasang di EBT itu terdiri dari listrik dan non listrik. Nah, non listriknya 8,29%, lalu non listriknya itu 7,46%, di mana FAME di sini bisa kita lihat ini sepertiganya. Jadi FAME ini sangat menentukan Bapak Ibu, terutama untuk yang karena keberhasilan kita mendorong terus konsisten kita menggunakan biodiesel sampai dengan 15 tahun lebih dan ini membuktikan FAME unsurnya terbanyak juga. Nah, sesuai arahan dari Pak Presiden yang waktu lalu di Indonesia Business Forum juga, beliau mengatakan tahun ini kita akan produksi solar campuran dengan sawit. Jadi, dan itu meningkat dari 40% menjadi 50% campuran bahan solar dan sawit, serta bensin. Serta bensin kita akan memproduksi dari etanol serta bahan bakar nabati yang berasal dari singkong, tebu, dan jagung. Nah, itu juga yang diterjemahkan ke dalam Satgas Hilirisasi. Dari beberapa waktu yang lalu, Pak Presiden langsung membentuk Satgas Hilirisasi karena untuk memperkuat ketahanan energi tadi, ketuanya adalah Menteri Energi, Menteri ESDM. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 4. Ini sebetulnya tahun lalu sudah ada, tetapi kita sengaja rada mundur karena menunggu roadmap Kepmen ini. Dan di hari ini kita barengkan untuk Peraturan Menteri SDM nomor 4 dan sekaligus dengan Keputusan Menteri nomor 113 2026 yang memang beberapa minggu yang lalu ya sebelum Lebaran sudah ditandatangani Pak Menteri, tetapi ini baru kita jelaskan hari ini atas izin Pak Menteri untuk mensosialisasikan pentingnya Peraturan Menteri Nomor 4 dan Kepmen 113. Ini tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Dan di permen ini kita mengakomodir perkembangan teknologi. Jadi berbagai teknologi kita sebutkan dan untuk model bisnisnya. Jadi perkembangan model bisnisnya seperti apa. Lalu untuk pengaturan aspek pengelolaan juga kita cantumkan di situ. Nanti tinggal penyesuaian pentahapannya. Nah ini di Kepmen. Diamanatkan di Kepmen. Nah secara garis besar, Peraturan Menteri Nomor 4 2025 ini, kita menyebutkan di situ ada beberapa macam BBN, bahan bakar nabati, yaitu bioetanol, biodiesel, diesel biohidrokarbon, bioaftur, dan BBN lainnya. Misalnya nanti ada terjadi BBN apa bahan bakar nabati yang lainnya ya. Kita tidak membatasi itu. Jadi ada 5 jenis. Di sini ada 5 jenis, biodiesel, bioetanol, bioaftur, dan HVO. Nah, untuk pemanfaatan pentahapannya itu diturunkan di Kepmen. Nah, di dalam permen ini kita juga menjelaskan mengenai ruang lingkup pengusahaan bahan bakar nabatinya. Lalu apa sih kewajiban badan usaha? Dan pentahapan BBN ini tadi diatur dalam Kepmen 113, serta kita atur juga penetapan harga di permen. Jadi harganya itu ada, dan di dalamnya ada pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan, kesehatan, dan penerapan kaidah keteknikan. Serta kita menyinggung juga mengenai insentif. Jadi insentif ini bisa nanti diolah lagi ya, diolah itu artinya dikoordinasikan lagi bagaimana model-model insentifnya. Dan yang terakhir kita menyinggung juga mengenai nilai ekonomi karbon. Jadi saat ini Peraturan Presiden nomor 110 tentang karbon kan sudah keluar. Kita menerjemahkan dalam peraturan menteri masing-masing. Jadi Menteri Energi menerjemahkan Permen 1 yang nanti mengakomodir semua proses bisnis carbon market di sektor energi.
Jadi itu menjadi unsur yang penting kita masukkan ke dalam permen ini juga untuk nyantol. Nanti ada permen khusus untuk mengenai carbon market yang kita koordinasikan juga Kementerian LH dan dalam sistem online ya nantinya dalam SRUK online. Jadi itu sedang dibuat aplikasinya oleh OJK. Nah, di sini penerapan nilai ekonomi karbonnya bagaimana nanti dijelaskan oleh tim selanjutnya. Selebihnya adalah pembinaan, pengawasan, dan sanksi. Dan itu yang masuk ke dalam permen. Lalu dari sini kita menerjemahkan Kepmennya. Nah, ini Kepmennya yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ini kita juga berpikir mendiskusikan banyak sekali ya untuk Kepmen pentahapan ini. Bagaimana pencampuran bahan bakar nabati ini yang komersial wajib dilakukan oleh semua badan usaha bahan bakar nabati. Coba slide-nya mengikuti ya. Tadi di next aja. Ini yang di peraturan menteri, kita perlu identifikasi mengenai kewajiban-kewajibannya ya untuk peraturan menteri dan Kepmen. Ini stop dulu. Nah, ini stop dulu. Ini kewajiban pencampuran BBN dengan BBM, ya. Nanti kita pentahapannya persen-persennya di dalam Kepmen. Ini wajib untuk semua BU, ya. Semua BU yang ada di Indonesia, semua badan usaha bahan bakar minyak wajib mencampurkan BBN sesuai dengan pentahapan pemanfaatannya. Jadi ini tidak hanya khusus untuk Pertamina gitu misalnya, enggak, untuk semua. Untuk semua, ya. Itu ada di peraturan menteri pasalnya 15. Peraturan menteri nomor 4 itu. Nah, lalu kami juga menerjemahkan tindak lanjut dari rekomendasi Ombudsman RI. Nah, ini sangat penting. Waktu itu diserahkan ke saya langsung ya, rekomendasi dari Ombudsman tahun 2024 itu disarankan agar Menteri SDM mempunyai roadmap. Ya, roadmap ini menjadi kepastian investasi, kepastian peta jalan kita bersama. Nah, ini waktu itu ada saran dari Ombudsman untuk memastikan itu dari biodiesel 35, terus 40, lalu misalnya nanti 50 tambah lagi dan seterusnya. Dan kita dibutuhkan kepastian investasi bagi investor. Ini tentu saja ada yang banyak tanya. Sekarang yang paling banyak tanya itu yang mau mulai bioetanol. Jadi mulai bioetanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar nabati ini gimana nih peta jalan yang ada di pemerintah. Nah, ini juga perlu kita jawab dengan Kepmen ini karena kepastian nanti bagaimana berinvestasi membangun pabrik kan tidak langsung langsung jadi ya, semalam langsung jadi itu sangkuriang. Tapi ini perlu 1,5 tahun, 2 tahun ya untuk proses investasi dan pembangunan pabrik. Nah, dari situ kebutuhan sumber bahan bakunya seperti apa? Bahan baku BBN ini juga tidak langsung tumbuh. Kalau kita bicara jagung mungkin per 3 bulan bisa kita panen ya. Tapi kalau bicara tebu itu 1 tahun tuh lebih dari 8 bulan. Kasava juga 8 bulan ya. 8 bulan untuk mencapai pati yang kandungannya lebih tinggi lagi. Nah, kepastian-kepastian ini diperlukan oleh investor untuk memastikan. Dan kita sudah berhitung juga nih dengan adanya Kepmen ini berapa sih industri yang harus masuk. Lalu yang paling penting adalah untuk terkait dengan biodiesel, ini industri spare part dari industri yang bergerak di stakeholder pendukung dari biodiesel maupun nantinya bioetanol dan seterusnya yang untuk sektor otomotif itu masalah spare part kendaraan. Kalau kita lihat Brazil, bicara Brazil sebagai acuan bioetanol. Kalau Indonesia sekarang sudah Bapak Ibu berbangga, harus berbangga, kita harus berbangga karena kita nomor 1 di dunia. Kita seperti layaknya Brazil kalau bicara bioetanol. Jadi Indonesia bicara biodiesel gitu ya, nomor 1 di dunia. Nah, apa yang dialami Brazil? Dia punya program bioetanol itu
perusahaan otomotif yang menyesuaikan spare part-nya. Nah, sekarang di sini saya mengundang nih banyak industri spare part yang harus juga menyesuaikan ke konsep biodiesel gitu. Nah, ini sudah nanti minggu depan kita akan sosialisasi masif tentang B50. Ini juga kita ingin mengedukasi banyak pihak karena ternyata spare part sekarang juga mulai beradaptasi. Jadi adanya filter yang tidak diganti itu sangat surprising juga bahwa B50 itu juga bisa berjalan. Nah, industri spare part ini penting, Bapak Ibu semua, untuk bisa lahir di kita karena supply chain-nya itu juga perlu didukung. Jadi inovasi-inovasi di industri permesinan, industri penunjang BBN ini sangat penting. Nah, yang keempat adalah mendukung ketahanan dan kemandirian energi untuk pencapaian enhanced NDC ataupun sekarang bicara second NDC. Nah, terlebih pada saat kita di-challenge dengan adanya kondisi geopolitik seperti ini, acuan ini saya berpikir ini sangat penting untuk tidak impor solar ya. Apalagi sekarang harga juga sangat bisa kita lihat bahwa solar jauh lebih tinggi daripada harga FAME ya. Untuk April ini sudah keluar ya Pak Direktur ya, harga HIP-nya ya. Selisihnya kita di 3.300 ya kalau nggak salah. Ya, 3.300 nih. Jadi sekarang solar jauh lebih tinggi. Nah, ini kita bisa bilang bahwa FAME itu membantu subsidi pemerintah kan, mengurangi subsidi pemerintah. Nah, ini yang kita ingin tekankan juga untuk efek dari program-program kita ini sekarang sudah mulai berdampak. Dan ini perjuangan senior-senior saya juga yang dari dulu mengusahakan biodiesel gitu. Jadi dengar ceritanya itu banyak ya yang ahli-ahli saat ini beberapa yang sudah almarhum, terus senior-senior saya yang mendukung untuk biodiesel ini dari Kementerian SDM, dari usaha ya Probi juga kan, Probi banyak seniornya juga, lalu dari BRIN BPPT, lalu dari IPB ya, banyak sekali dari universitas juga ya berusaha terus untuk program biodiesel. Nah, kedepannya kita mengidentifikasi juga untuk Kepmen ini nanti bisa berjalan dalam Kepmen ya, dalam Kepmen selain yang badan usaha wajib pencampur, kita harus cermati juga di Peraturan Menteri Nomor 4 ini bahwa semua pengaturan ini harus menggunakan produk lokal. Jadi bahan bakar nabatinya lokal. Itu lokal tercantum di Permen 4 ya. Ini sudah kita tetapkan seperti itu. Nah, untuk diktum ketentuan pencampuran bahan bakar nabati ini ada berbagai hal. Yang satu mengenai biodiesel, ya biodiesel dengan bahan bakar minyak tertentu, yaitu untuk PSO. Yang kedua biodiesel untuk non PSO. Lalu yang ketiga adalah bioetanol dengan jenis bahan bakar minyak untuk non PSO. Jadi bioetanol itu masuk ke non PSO dulu. Kalau tadi biodiesel antara PSO dan non PSO diwajibkan, baru B40 itu ada perbedaan insentif ya. Semua diwajibkan dengan angka yang sama, tetapi insentifnya hanya untuk PSO. Nah, ini bioetanol masuknya sektor non PSO tanpa insentif. Jadi nanti pengaturan pengaturan pencampurannya itu untuk non PSO, tetapi wajib semua, kembali lagi, wajib semua BU, berbagai badan usaha ya, semua badan usaha yang ada di Indonesia itu bensinnya wajib untuk bioetanol. Nah, lalu yang keempat adalah mengenai HVO. Ini diesel biohidrokarbon dengan jenis masuknya juga non PSO dulu. Jadi HVO itu masuk ke non PSO untuk solar, campuran ke solar. Jadi spesifikasinya adalah setan 51, CN51. Bukan 48 ya, 51. Ini yang versi 51 HVO. 5 di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat. Jadi sektor masuknya itu dulu. Cuman ini HVO masih tunggu nih.
Tunggu giliran. Ini belum, tapi sudah dibahas di teman-teman Pertamina sudah menyiapkan ya untuk HVO. Yang terakhir adalah untuk bioaftur. Nah, ini beberapa kali dengan Pak Odo juga diskusi ya, dan terakhir kemarin dengan Kementerian Perhubungan, jadi dengan Dirjen Hubla, Hub Hubud ya, hubungan udara, perhubungan udara. Di sini kita bahas terakhir yang tentang bioaftur. Ini harganya bagaimana? Jadi ini masih ongoing. Jadi untuk bioaftur, untuk jenis bahan bakar minyak umum atau non PSO, untuk sektor aviation atau sektor penerbangan. Nah, ketentuan di penerbangan nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan mekanisme teknisnya. Jadi nanti apakah karena kita tangkinya yang ada di Cilacap milik Pertamina itu co-processing juga. Nanti baru akan bangun untuk yang standalone. Jadi tinggal persentasenya berapa? Apakah 3 koma, apakah 1 koma gitu ya. Itu nanti disesuaikan dengan mekanisme teknis pencampurannya dan hasilnya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang alokasinya. Nah, alokasinya ini perlu mungkin sedikit saya jelaskan. Ini semua kata-kata minimal ya. Langsung aja ke yang tabel. Bukan, sebelumnya, Mbak. Sebelumnya yang tabel tadi. Ya. Ini angkanya minimal ya Bapak Ibu. Untuk minimal pencampuran. Jadi ini di Kepmen. Oke, 2026 sampai 30. Kita identifikasi 5 tahun dulu karena ini Kepmen menyesuaikan. Jadi kita tidak sampai 10 tahun ya, tetapi 5 tahun. Nah, di sini 2026 kita sudah jalan B40. B40 itu untuk eh eh, tertentu itu PSO. PSO yang atas kan, yang atas PSO. Nah, PSO lalu kita tadinya berpikir PSO itu naik dulu di 50 di tahun 2027. Tapi ini minimal. Jadi kita sudah diskusi waktu dengan Pak Menteri waktu menetapkan ini minimal. Kalau ada perubahan pun bisa duluan gitu. Jadi apa di sini ini angka-angkanya memang untuk biodiesel why not kita ke angka 50 gitu ya. Jadi implementasinya secara nasional kalau biodiesel. Nah, kita sekarang sedang bahas tentang B50 ya terus terang uji kinerja itu sudah kita lakukan awal Desember. Jadi kita sudah lakukan sejak awal Desember itu uji road test. Kalau sebelum Desember sudah ada uji lab test. Jadi testing untuk stationery itu sudah kita lakukan di sebelum Desember. Jadi tahun 2024 itu dari awal tahun sudah mulai dari riset lab scale lalu road testnya mulai di Desember awal. Kita sama-sama kick off ya waktu itu. Langsung sekarang silent untuk semua. Saya melihat juga di jalan-jalan sudah ada yang mulai posting tentang B50 sedang diuji gitu ya. Memang sudah berjalan. Dan ini kita asumsikan sebentar lagi di bulan Mei ya akan ada beberapa sektor yang bisa selesai, sudah selesai. Sehingga kemarin Pak Menteri mengumumkan semester 2 bisa mulai itu kita harus diskusi terus sama teman-teman user, stakeholder ya. Minggu depan kita akan mulai masif untuk sosialisasi karena kita mulai bahas dari awal, terus capaiannya seperti apa, seperti janji saya, kita harus transparan ya. Teknisnya bagaimana hasilnya. Dan saya ingin libatkan spare part industri. Spare part industri ini harus juga menyesuaikan dong gitu ya. Karena di Brazil sudah ada malah flexi engine kan, sudah adjust gitu dengan sumber bahan bakunya. Karena pasarnya juga besar. Nah, Indonesia itu besar banget. Pasarnya itu puluhan juta kiloliter. Nggak bicara kecil-kecil ya. Puluhan juta kiloliter. Nah, di sini untuk yang eh, etanol. Nah, kalau kita lihat yang lain kedua, etanol ini no. Itu implementasinya tidak sektor nasional, tetapi segmented.
tolong berhenti di situ ya. Jangan goyang-goyang. Ini yang bioetanol ya teman-teman. Bioetanol itu minimal. Ini juga semua angka minimal patokannya. Jadi 5%, bahkan kemarin sudah berkali-kali Pak Menteri mengarahkan 2028 20%. Jadi ini angka minimal. Kalau bisa 20%, why not? Gitu. Nah, dalam 2 tahun ini, dalam FGD terpisah ya dengan teman-teman yang bioetanol, bergerak bioetanol, kita sudah FGD terpisah, udah beberapa kali mulai nih. Ini eh, pasti diwajibkan. Nah, nanti saya sudah identifikasi, saya kirim surat hari ini. Hari ini saya akan kirim surat ke BU yang diesel, apa tadi, biodiesel dan bioetanol. Saya akan tanya dengan surat kemampuannya berapa. Ini nanti tolong feedback ke saya secepatnya untuk kita memastikan alokasi volume, gitu. Jadi untuk bioetanol, untuk sektornya, wilayahnya, karena kalau kita ini infrastruktur menyesuaikan ya. Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogja. Itu dulu. Lalu mungkin nanti bergerak di tahun ke depan tambah Bali, depannya lagi tambah Lampung. Nah, kita akan diskusikan 5% ini sanggup nggak nih? Berapa banyak yang sanggup? Begitu. Jadi ini nanti memastikan juga investor-investor silahkan untuk memulai industri bioetanol. Mau mulai dari tebu boleh, jagung boleh, kasava boleh. Kalau misalnya di situ ada sorghum, ada aren, why not gitu. Paling ini nanti kompetisi tentang harga gitu. Jadi waktu kita mulai biodiesel, ingat kan? Ada Jatrova, ada sawit sendiri, ada nyamplung waktu itu, macam-macam ya. Akhirnya semua yang efektif jadinya yang termurah sawit. Nah, sekarang bioetanol karakteristiknya berbeda. Kalau menurut saya, ini kita kan punya kepulauan. Bahan bakunya itu akan sesuai dengan tanah masing-masing. Bisa jadi nanti jagung ada di Gorontalo. Saya paling ingat banget itu Sulawesi Utara tuh jagungnya banyak. Jadi tongkol jagung bisa diproses. Saya sudah mendengar di Lampung juga ada jagung. Lampung juga ada kasava gitu ya. Mungkin nanti tebu di Indonesia Timur lebih bagus tuh karena panasnya lebih tinggi ya. Biasanya lebih manis tuh. Nah, kalau tebu nanti perlu waktu apa 8 bulan untuk memanen dan seterusnya. Saya melihatnya ini pabrik-pabrik bioetanol harus di luar Jawa. Jangan di Jawa dan Sumatera semua. Nanti delivery sampai di Papua nggak bisa. Nah, ini industri-industri harus juga tumbuh di luar Jawa sesuai dengan harga, sesuai dengan sumber bahan bakunya masing-masing. Nah, PR saya adalah kemarin ya habis FGD bioetanol, harga saat ini yang ditentukan oleh EBTKE adalah harga yang dari molases. Jadi per yang bulan ini berapa ya? Yang bulan ini bioetanol berapa? 8.000? Oh, 7.000. 7.000 berapa? 900. 7.900. Wah, itu sudah sudah sangat rendah ya. S100 kan ini? S100 7.900. Kemarin masih di angka 8.000. Molases harga berapa? Molases 900 atau 800 tuh? 900-an. 900-an ya. Nah, ini eh oh iya betul. Biodiesel April ini di harga 14.262 ditambah ongkos angkut. Lalu untuk bioetanol 7.957. Di sini oh, tetes tebunya Rp907 per kilogram. Jadi PR saya adalah nanti jika sumber bahan bakunya dari kasava, jagung, ini belum ada ketentuan. Nah, eh oke, ya. Di apa? Di India itu harganya masing-masing beda. Jadi di India itu harga bioetanol malah dari tebu itu dibedain dua. Yang satu dari molasses, yang satu dari niranya. Ini beda harga. Beda harga. Ini di India. Lalu jagung, beda lagi jagung dari tongkol. Beda lagi cassava. Nanti ada yang dari biomasa yang second generation. Itu baru to be discussed. Jadi
dari corn yang jagung maizena sama yang tongkol juga dibedakan. Jadi ini nanti PR untuk teman-teman expert ya, asosiasi, lalu mungkin dari para akademisi mohon saran ini, mohon kita membahas ayo tentang HIP. Jadi untuk HIP bioetanol juga perlu kita identifikasi per sumber bahan baku. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di India itu juga patut kita pertimbangkan untuk memastikan petani. Jadi plasmanya itu eh, dipastikan dia punya bayaran. Dia memanggul tebunya masuk ke industri langsung dibayar dalam waktu 14 hari. Jadi itu suatu ketentuan pembayaran yang ditetapkan juga oleh pemerintah. Nah, ini mungkin ada baiknya kita adopt hal-hal yang semacam itu untuk memberi kepastian ya. Dan yang berikutnya adalah diesel biohidrokarbon, ini 5%, tapi ini belum diimplementasikan ya. Jadi kita baru melihat kalau harga DEX itu lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi dari em, lebih rendah daripada biosolar waktu itu hitungannya, sehingga mau ditambah HVO begitu. Jadi hitung-hitungannya masih di situ. Jadi ini nanti ketersediaan, semua berbasis ketersediaan, lalu untuk infrastruktur juga seperti itu. Bioaftur, kita diskusikan gimana kalau rentangnya mulai 2027. Dan ini kita implementasikan dulu, misalnya dari yang semua yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta dan dari Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali. Karena sektor ini pesawat internasionalnya banyak. Nah, pesawat internasional sedang bersaing untuk mendapatkan nilai-nilai karbon ya. Kita sekarang di tiket coba perhatikan tiket pesawat ada angka itu. Ada angka namanya apa ya itu? Ya, untuk apa harga karbon itu. Itu sudah mulai ada. Emisi, faktor emisi berapa ton CO2. Nah, itu sudah ada. Jadi ini sudah mulai dibahas di berbagai forum juga kita dengan tim Kemenhub, Kemenko Infra ya sudah membahas ini. Dan Singapura sudah mulai per 1 April kemarin. Jadi pesawat Bapak Ibu kalau pergi ke Singapura dulu perkiraannya 1 Januari, tapi rada delay 3 bulan mulai 1 April. Jadi per tanggal 1 April kemarin ini sudah mulai. Jadi Bapak Ibu nanti kalau keluar dari Changi, itu sudah ada kos untuk bioaftur. Di mana sumber bahan baku pembuatan bioaftur itu diimpor dari Indonesia. Nah, ini kita itu penyumbang terbesar sebetulnya ya. Penyumbang terbesar untuk keberhasilan negara lain juga gitu. Nah, sekarang di bioaftur ini nanti kita diskusikan. Saya kemarin sudah minta Singapura. Kita wilayah Asia Pasifik tidak hanya use cooking oil dong yang dipakai sebagai bahan bioaftur. Kita punya fatty acid apa nama nam ah? Ya, ya, itu apa namanya? Jadi kandungan metilnya itu lebih banyak itu loh. Hah? Pasti asid. Aduh, ini ahli biodiesel apa? Hah? Oh ya, PFAD. Iya, PFAD. Singkatannya apa? Palm fatty acid distillate. Oh, oke. Nah, ini kan nggak perlu jadi use cooking oil maksudnya. Gitu. Jadi bahan baku itu bisa. Lalu coconut bisa. Ya, kalau bahan ada sumber bahan baku lainnya juga why not? Kenapa kita harus ngadop? Kok harus use cooking oil? Padahal use cooking oil CPO juga. Gitu kan? Nah, ini saya diskusi nih sama wilayah ASEAN nih ya untuk dengan pihak Jepang juga sumber bahan baku apa yang bisa kita jadikan bioaftur. Nah, bioaftur ini sebetulnya nggak besar-besar amat segmennya. Jadi, satu dua perusahaan lahir membangun stand-alone bioaftur itu sudah cukup. Mau kapasitasnya seperti refinery-nya Cilacap itu kan 150.000 kiloliter per tahun deh kalau nggak salah. Ya, 130.000 kiloliter per tahun.
Itu kalau standalone, kalau itu co-processing di Cilacap itu. Kalau standalone ini lebih eh, lebih langsung waktu itu hitungan kita itu bisa jalan dengan 5%. Kalau ada standalone satu aja, itu kita bisa jalan dengan 5%. Nggak perlu mulai dari 1%, 2%, 3%. Karena Pertamina waktu uji jalan di Jakarta, Bali itu sudah sukses. Terakhir itu uji bioaftur berapa? Yang Pertamina itu? 2,4 yang ke Bali. Iya, SAF. 2,4 atau 4, 2, ya? 2,4. Oh iya, dari dari Pertamina. Iya, 2,4 ya terakhir itu. Nah, ini apa kita harapkan ya, bioaftur ini why not in Indonesia itu menjadi hub-nya Asia Pasifik. Kita itu punya bahan baku yang besar sekali. Jadi kita bangun 2 atau 3 aja, kita udah kuasai itu sumbernya untuk dikirim ke mau ke Jepang, Singapura, ke wilayah lain ya. Kita punya sumbernya semua gitu. Nah, ini yang menjadi hal-hal kita mensubstitusi bahan bakar, terutama yang sekarang Pertamina sedang ada kegiatan di RDMP Balikpapan. Ini kita doakan lancar. Semoga ini bisa mensupport biodiesel sehingga memang kita tidak impor solar. Terus kemarin Pak Menteri juga mengatakan nanti kalau ada surplus solar gimana pertanyaannya kan? Kalau B50 naik. Surplus solar itu di-arrange sama Pertamina untuk menjadi aftur. Jadi produksi nasional itu juga terdongkrak. Sehingga kita makin tahan. Kembali lagi ke nilai tadi yang saya bilang 6,74, kita bisa naik ke nilai 8. Sehingga bisa tahan dan sangat tahan ya bergerak ke situ. Oke, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan, pencerahan bagi teman-teman semua. Ini mana ini? Nah, ini mungkin kita tutup ya. Jalan tambang berdebu tebal. Cakep. Pekerja tangguh tetap berdiri. Cakep. Energi dikelola dengan akal, biofuel jadi solusi negeri ini. Cakep. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dirjen atas paparan dan informasi yang diberikan. Mungkin mohon izin Ibu dapat tetap standby dulu Bu di depan, karena kita akan melanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kita akan membuka 2 sesi terlebih dahulu, dengan masing-masing sesi adalah 2 pertanyaan dari peserta offline dan juga peserta online, dan mungkin mohon izin nanti dapat disampaikan nama, kemudian instansi dan pertanyaan yang kami harapkan dapat fokus kepada isu yang dibahas di Kepmen dan juga Permen pada pagi hari ini. Mungkin kami silakan terlebih dahulu untuk 2 penanya yang sudah hadir di ruang aula gedung EBTKE. Mungkin bagi panitia bisa diberikan untuk mic-nya. Mohon dapat diinfokan ya Bapak untuk nama, instansi juga pertanyaannya. Bisa berdiri Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matias Tumanggor dari APJT, Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah untuk Energi Baru Terbarukan Indonesia. Nah, tadi di diktum kelima yang terakhir Ibu paparkan, ini bioaftur. Mungkin ada bergeser ke sini Pak. Ke depan, biar kelihatan. Terlihat Pak. Ya, coba ditangkap kamera ya. Saya kira tembus pandang, Bu. Renewable ya. Ibu, Transparan. Ya, silakan Pak. baik, terima kasih. Tadi dalam pemaparan Ibu yang di diktum kelima paling bawah itu bioaftur yang Ibu sampaikan mengenai masalah minyak jelantah, kuyus, oil. Ibu tadi menyampaikan bahwa minyak yang dari Indonesia oleh Singapura itu diimpor sama mereka. Pertanyaan saya, sejak kapan itu diimpor dan sampai kapan? Karena setahu kita sejak Januari 2025 sampai detik ini ekspor minyak jelantah dari Indonesia itu di-ban oleh pemerintah. Terima kasih. Sudah di stop memang Pak. Saya tadi bicara yang sebelum itu ya, sebelumnya. Mohon maaf tadi nggak clear di masalah waktu ya. Ada peraturan Menteri Perdagangan ya. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 2 ya. Oh 2. Iya 2, betul. 2 2025.
itu sudah lapor juga ke saya yang dari asosiasi ya, bahwa UCO sekarang sudah ada di lokal dan makanya Pertamina waktu itu agresif untuk mengumpulkan ya Pak ya. Jadi sekarang sudah diadop sama Pertamina berapa banyak tuh Pak? Oh, belum belum terlalu banyak. Berarti udah mandek ya Pak ya. Sekarang stok di asosiasi, kalau informasi terakhir asosiasi bagaimana nih Pak? Ini kemarin belum kita panggil nih pada saat FGD Bioaftur ya. Ini Baik, sekaligus kita clearkan. Ya, terima kasih Ibu. Dapat saya sampaikan bahwa kondisi minyak jelantah hampir menumpuk di mana-mana. oke. Mulai dari dapur rumah tangga, restoran, pabrikan, gudang-gudang pengumpulan, skala kecil, rendah, skala kecil, menengah maupun besar, itu rata-rata menumpuk. Sampai saat ini, seperti kami sendiri pun kami belum bisa bertransaksi. Kenapa? Karena kami mau membeli itu mau kemana kami buang, kami nggak tahu pembuangannya. Jadi pertanyaan Ibu kami Tapi jawab masih di stok. Masih ada. masih di stok. Oke. Gitu rata-rata. Contoh gudang saya sendiri saya punya stok itu di atas 10 ton. Hmm. Jadi Ya. kita belum bisa melakukan transaksi pembelian lagi karena kita bingung itu kita mau menjualnya kemana. Gitu Ibu. Baik. Baik, Pak siapa? Saya Matias Tumanggor. Pak Matias. Ya, Bu. Pak Matias, terima kasih banyak ya. Berikutnya kita akan yang masalah bioaftur. Ini memang janji saya diskusi berikutnya adalah mungkin minggu ini atau minggu depan ya Bu ya. Di waktu itu kita terakhir kan dengan Dirjen Perhubungan Udara. Terus kita juga sudah diskusi sedikit dengan Pertamina waktu itu kesiapan kilang. Nanti Pak Odo ya akan memfasilitasi rapat berikutnya tuh. Karena sebelumnya udah di saya. Berikutnya nanti di Pak Odo di Kemenko Infra ya. Kita bahas ini. Dan dari asosiasi mungkin para pengepul UCO nanti bisa kita undang untuk kita kalau misalnya nanti dari masalah harga bisa keluar dari Pertamina, tiket bisa tadi disesuaikan atau bagaimana ya? Ini nanti kita cari jalan keluarnya, Pak. Karena memang apa waktu itu respon dari Kementerian Perdagangan sudah stop. Tapi sekarang makanya waktu itu mungkin ya delay dari Singapura memberlakukan kewajiban aftur 1% itu delay 3 bulan ya. Persiapannya sudah saya dengar 2 tahun lalu tuh sudah mau ini dimandatorikan. Nah, ternyata apa baru mulai 1 April kemarin. Nah, dulu saya mohon maaf saya koreksi. Jadi memang dulu itu diekspor ya Pertamina waktu itu Nestle juga mengaku mengambil dari tempat kita sebagian gitu ya. Nestle kan yang memproduksi bioaftur di Singapura. Nah, ini dengan ada peraturan itu berarti ini UCO sudah ada di Indonesia. Kita kalau total total berapa Pak datanya Bapak? 1,8 juta. Benar nggak? Data UCO 1,8 juta kiloliter ya per tahun, betul ya. Nah, ini nanti coba kita hitung, kita solusikan Pak sebentar sebentar dulu ya. Jadi kita diskusi tapi mudah-mudahan cepat karena kemarin apa diskusi kita sudah intens sekali untuk masalah SAF ini. Mudah-mudahan minimal 2027 kalau itu bisa diserap Pertamina persiapan untuk apa kilangnya untuk memproduksi aftur. Demikian. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta yang hadir secara offline di gedung MBTKI, kami persilahkan untuk bisa angkat tangan. Monggo. Nih Pak itu yang Mungkin bisa berdiri ya Pak ya, di depan supaya lebih ya. terlihat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Solihin dari Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Bu. Ini kaitan dengan cold chain Bu. Cold chain itu terutama yang ikan Bu itu dari nelayan tangkap dari laut. Itu memang kekurangan bagaimana teknologi berpendingin Bu. Nah, memang ini berkaitan dengan energi baru terbarukan juga Bu, karena nggak mungkin nelayan-nelayan itu membawa minyak ke tengah laut. Kalau memang boleh Bu, ini untuk karena memang potensi 5 juta baru
terserap 3 juta, Bu. Jadi ini multiplier ekonominya sangat bagus. Mohon mungkin nanti bantuannya dengan energi baru terbarukan ini ada teknologi yang bisa membantu mereka, Bu. Baik dari sisi penangkapan karena sisi kerusakannya sebelum masuk ke pelabuhan sudah rusak ikannya di laut kan gitu, Bu ya. Kalau ini sudah bisa menolong, insya Allah bisa juga harganya bagus dan memang ikannya juga bisa bernilai ekonomi. Hatur nuhun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Monggo, Bu. PLTS kali ya? Atau Iya, Bu. Untuk di kapal mungkin PLTS, Bu, tapi untuk di daratan juga perlu, Bu. ya, Karena memang ya, listrik itu adalah ya. sangat pokok, Bu, sih. Baik, baik. Ini forumnya rada sedikit berbeda, tetapi itu kami noted Pak, karena sekarang sedang membahas PLTS untuk berbagai kebutuhan. Jadi termasuk di perikanan, juga pertanian, serta kombinasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi itu kita sedang dibahas. Mungkin nanti dari Dirjen Perhubungan ya Bapak ya? KKP atau Eh, Kami Kementerian Perhubungan? multimoda, Bu. Dirjen Kemenko, Integrasi Transportasi Multimoda. Kemenko Infra. Kementerian Perhubungan, Bu. Oh, Kemenhub. Oh iya iya iya. Ya, tolong dicatat Siap, dulu ya. Ya, ya Pak ya. siap Karena siap. memang Ini saat nanti ini ada Direktur Energi Terbarukan di tempat saya. Ya, terima kasih. siap, terima kasih Bapak. Nanti mungkin akan kita catat ya Bu ya, akan kita follow Ya, up dengan mungkin acara yang lain. Mungkin satu lagi Bapak Ibu peserta offline yang mungkin bisa bertanya untuk fokus untuk terkait isu Kepmen dan juga Permen yang sedang kita bahas pada hari ini. Kami persilahkan. Atau apabila belum ada, mungkin izin Ibu kami menyampaikan pertanyaan dari online ya Bu. Ini dari Novia Tantri. Untuk penjualan bahan baku HVO atau SAF dapat dijual ke lembaga atau perusahaan apa ke depan? Apakah ke Pertamina saja atau bagaimana? Dan apakah ada data spesifikasi detail bahan baku yang bisa disosialisasikan? oke. Baik. Ini perlu saya clearkan juga. Selama ini proses biodiesel yang sudah kita tahu adalah mengkombinasikan antara badan usaha dengan badan usaha bahan bakar nabati dan badan usaha bahan bakar minyak. Jadi kita kawinkan begitulah, ya. Kita matchkan antara wilayah titik serah distribusi, lalu ada kemampuan kapasitas dia bisa menyalurkan, infrastruktur yang dipunyai. Jadi semua unsur itu kita nilai, kita diskusikan, kita analisiskan. Jadi dikawin-kawinkan gitu di Kepmen. Nah, ini Kepmen alokasi. Nah, Bapak Ibu tadi kami jelaskan mengenai roadmap, itu Kepmen alokasinya akan terbit lagi ya Bapak Ibu. Jadi tadi Kepmen tadi itu sebagai acuan, Kepmen 113 itu sebagai acuan persentase minimal segitu. Berarti nanti mandatorinya minimal segitu. Nah, ini akan kita pertimbangkan berapa banyak yang bisa dipunyai oleh badan usahanya. Nah, badan usaha yang biodiesel, kalau kita lihat sejarahnya, ya, itu dari tahun 2009, 2006 ya. 2006, 2005 itu mulai tumbuh tuh. Ada 8 plus 5, pertama tuh 3, plus 5, 8, 10, terus makin banyak lagi, makin tumbuh. Nah, badan usaha ini kita kawinkan dengan badan usaha pemblending, yaitu badan usaha bahan bakar minyaknya. Itu kita jodohin di Kepmen alokasi namanya. Kepmen alokasi volume bahan bakar. Nah, ini pada saat kita mandatori B40 itu kita umumkan di Desember 2025. Pertama di Desember 2024 untuk start di Januari dengan masa transisi kan waktu itu masih 35 ya, 35%. Masa transisi 3 bulan lalu baru lanjut ke 40. Selama setahun sudah clear, lalu 2025 akhir kita bicara B40 untuk sampai 1 semester ini. Tapi hitungan kita sudah 1 tahun. Jadi waktu itu Kepmen alokasi volume itu tadi mengawinkan bahan bakar nabati dan bahan bakar minyaknya itu di Kepmen alokasi. 1 titik siap berapa kiloliter.
nanti yang beli siapa? Nah, ini harus setor kemana? Nah, ini yang dimasukkan ke dalam Kemen alokasi. Nah, ini kalau dilihat dari sejarahnya kan tumbuh makin banyak. Barusan aja saya dapat laporan nih, bahan bakar minyak tambah lagi nih. Nah, begitu. Beberapa bulan lalu, bahan bakar nabati yang tambah. BU-nya bahan bakar nabati tambah. Ada 2 yang baru. Jadi ini makin banyak. Ini menumbuhkan bahwa ya penciptaan lapangan pekerjaan baru, ya pabrik baru, supply tambah gitu. Ini memastikan investasi kita juga bergulir dan sehat tumbuh gitu. Nah, di sini pengawinan ini akan kita lakukan juga di bahan bakar yang etanol, bioetanol. Jadi akan kita lakukan seperti itu, ya, dikawinkan di daerah mana, nanti supply kemana, diterima siapa, begitu. Nah, di sini kalau pertanyaannya HVO dan SAF, ini memang modelnya masih belum kita identifikasi, tapi selama ini kan aftur ada di Pertamina saja ya, Pak. Ya, kalau HVO belum. Ya, HVO sekarang yang pembuatnya juga Pertamina, gitu. Jadi nanti kita tunggu, maksudnya kita lihat kalau misalnya yang siap secara infrastruktur, jadi tadi ada kesiapan bahan baku, slide yang itu, kesiapan infrastrukturnya seperti apa. Makanya tadi saya jelaskan, ini nanti kalau bioetanol, ya, bioetanol nih yang belum jalan ya. Bioetanol ini sebetulnya sudah jalan, sudah dimandatorikan sejak Permen beberapa tahun yang lalu ya. Tetapi belum jalan karena ada, sekarang saya modelkan ada 3, ada peraturan menteri, ada Kepmen roadmap-nya, ada Kepmen alokasi. Jadi Kepmen alokasi ini benar-benar kayak sebulan sebelum mandatori gitu. Jadi besok kalau Juli saya juga sudah ancang-ancang nih. Ini 2-3 bulan kita harus ngapain aja. Nah, kita sudah harus sebutkan itu. Nah, ini kita nanti bahas bioetanol juga. Kalau kita segmented ya untuk E5 dulu ataupun mau langsung E10, bahkan Pak Menteri kemarin udah E20 kapan gitu. E20 paling tidak 2028. Nah, ini kita harus persiapan nih secara tepat. Infrastrukturnya seperti apa? Lalu konsep pemanfaatan pembiayaannya juga seperti apa? Nanti bahan bakunya tadi masih problem harga ya belum ya yang bioetanol. Nah, itu kita bahas terus. Dan konsepnya tadi insentif masuk ke yang PSO dan non PSO itu tanpa insentif. Nah, HVO sama SAF ini masih Pertamina saat ini ya. Jadi tapi tadi saya menggarisbawahi, why not kita menjadi hub-nya Asia Pasifik gitu. Jadi tidak hanya rely on Pertamina saja, tetapi kita bisa kirim ke luar. Tapi sumber bahan baku dari lokal, begitu. Jadi nanti yang problem UCO masih mengendap itu bisa tersolusikan juga. Demikian, Mbak. Siap. Mungkin satu kali lagi ya, Bu ya. Pertanyaan ini juga dari online, Ibu, dari Arianti dari Exxon Mobil menyampaikan bahwa biofuel harus mengandung secara penuh bahan lokal. Bagaimana dengan komponen bahan lain yang diperlukan untuk produksi biofuel atau B100 seperti metanol yang saat ini masih harus impor? Dalam proses inovasi, itu kita harus berpikir sumber bahan baku lokal. Sehingga kita menguatkan ketahanan kita, kemandirian kita. Lalu di Permen 4 itu sudah ditetapkan oleh Pak Menteri SDM bahwa dari lokal bahan bakunya. Perkara campuran detailnya di situ ada yang masih impor, itu nggak apa-apa. Tetapi kita pun sekarang sedang ngejar pembangunan metanol secara mandiri di lokal. Kita lagi nunggu nih dari wilayah Jawa Timur sama yang Sumatera. Kami sudah dengar itu. Karena sekarang sedang dibagi gasnya berapa gitu ya. Untuk membuat metanol dari dalam negeri. Nah, tentu saja kita mengacu balik kepada ketetapan Menteri ini bahwa bahan baku harus lokal. Sumber bahan baku terbesar lokal, sudah pasti CPO. Terus nanti kalau etanol, bioetanol, kasava dan lain sebagainya. Nanti campuran ingredient di situ perlu metanol, perlu campuran yang lain yang masih import ya kita berangsur-angsur kita kurangi dengan substitusi lokal. Nah, mudah-mudahan saya juga waktu itu diskusi ya karena metanol ini sempat terganggu juga, tapi sudah ada solusi dari badan usaha.
Dan saya juga sangat menunggu, kita sangat dorong untuk metanol bisa diproduksi dari dalam negeri. Karena begitu nanti B50-nya 1 tahun, itu kita perlu hampir 2,1 juta kiloliter metanol ya sebagai campuran. Nah, ini perlu kita antisipasi juga. Ini makin lama makin bagus kalau kita makin mandiri tadi. Dari nilai 7 ke 8, 8 ke 9, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita galakkan semua dari dalam negeri kita. Kita sekarang sudah mulai tahu kan, kalau kita, wah ini ternyata energi banyak impor juga gitu kan. Nah, bagaimana nih kemandirian kita? Kalau kita di-ban, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu sumber kita seperti apa? Tapi alhamdulillah kita punya natural resources yang sangat banyak. Saya rasa itu ya, Mbak. Siap. Eh, Siap, terima kasih Ibu atas penjelasannya tadi Terima kasih. selama hampir Ya, 2 jam ya Sabrina. Bu ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf mungkin untuk beberapa pertanyaan yang tidak dapat diakomodir nanti kita akan Bentar, menyediakan. ada satu nih Bapak Aduh, yang boleh. offline. Kalau Baik. offline nggak apa-apa lah, Pak. Baik, Ayo, boleh. apa Pak? Silakan, Pak. Kalau masih ada unek-unek silakan. Cepet aja. Selamat siang Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Josanova dari Hino Bu, Hino Motors Oh, Hino. Manufacturing. Ya. Jadi mau menanyakan implementasi yang B50 Bu. Ya. Berdasarkan peraturan kita lihat tadi di slide itu 2027. Tapi ada informasi yang kemarin kita dapatkan itu di 1 April 2026. Konfirmasinya seperti apa ya Bu ya? Terima kasih. Oke, baik. B50 Bapak Ibu, ini arahan dari Pak Menteri adalah semester 2. Berarti per 1 Juli. Dan kemarin juga sudah diumumkan ya pada saat ada preskon yang dari Jepang waktu itu. Kita baru berhitung sekarang. Sekaligus sosialisasi tentang uji road test B50 sedang akan kita masifkan ya. Kita ongoing, jadi minggu depan nanti kita ajak teman-teman media juga untuk bisa kita jelaskan secara terbuka gitu. Dan Hino kalau nggak salah ikut ya? Ikut kan? Ya, ikut B50. Ini secara jelas kita persiapan untuk diberlakukan karena respon. Karena kita melihatnya ini sebagai respon ya, respon untuk untuk ya dengan situasi yang seperti ini. Dan arahan untuk 50% ini justru tadi harganya kan jauh lebih murah di 13.000 ya. 13.000 di saat HIP solar sekarang sampai 17.800 ya, betul. Ya, 17.800 itu solar per liter ya. Sekarang fahamnya jauh lebih rendah, 13 ribuan. Nah, ini merupakan respon untuk dipercepat. Jadi mulai 1 Juli. Jadi kita lihat persiapan untuk 1 Juli. Tadinya kan kita begini, ini kan PSO sama non PSO beda nih, ya kan? Beda persentase. Tapi ini ada keruwetan nanti di infrastruktur. Untuk distribusi harus ada 2 tangki begitu. Sehingga tidak mungkin kita berlakukan beda persentase blending, kecuali kita semua sudah piping, sistemnya sudah piping semua, sudah inline blending istilahnya. Nah itu bisa berapapun persentasenya gitu ya. Tapi saat ini kita masih kalau belum digital semualah gitu, masih semi manual gitu. Jadi kita harus menyiapkan 2 tangki. Nah ini investasi yang besar juga, sehingga kita hitung untuk pemanfaatan yang 50% ini nanti semester 2, Pak. Jadi kita sekarang sudah countdown untuk jalan di 1 Juli. Itu kita 3 bulan udah jalan loh ini. Ini April, Mei, Juni. Juni saya sudah harus mengeluarkan Kemen baru. Ini udah ngitung-ngitung terus, Pak. Dari kemarin FGD-nya tuh ngitung balik gitu ya. Besok saya harus ngapain? Nah, per hari ini saya bersuat ke semua BU, BBN, dan BU BBM nantinya. Jadi itu jadi sudah pasti, tinggal kita memastikan lagi masalah teknis. Jadi masalah teknis ini kan ada 6 sektor yang kita ini ya, sektor otomotif termasuk truk yang termasuk Hino berkontribusi, lalu ada bis juga. Jadi kali ini ada bis. Nanti siapa Bapak Ibu mau naik bis? Ayo kita invite ke uji nih ya. Jadi kita terbuka untuk menyampaikan hasil-hasilnya ya. Otomotif itu di
diikuti oleh 9 unit 9 unit kendaraan. Nah, ini terima kasih ini tim ATM dan Gaikindo juga sudah support sekali. Lalu bahkan sampai bis sekarang. Jadi kita berbandingkan mobil yang lama sama mobil yang baru gitu. Jadi ini sudah ada. Nanti kita diskusikan ya minggu depan ini. Lalu sektor kedua adalah Alsintan, alat pertanian. Alat pertanian ini jatahnya harusnya em, 6 bulan kalau nggak salah ya. 6 bulan, 7 bulan karena harus ada di berbagai demplot. Dan kita sekarang disupport oleh berbagai macam traktor. Traktor dari hand traktor, lalu dari hand traktor roda 2, ada hand traktor roda 3, lalu ada traktor roda 4 gitu ya. Sekarang multi. Jadi ini yang ikut secara total ini banyak banget. Lalu ya Alsintan sampai dengan Oktober. Jadi nanti bulan Mei Juni ini sudah selesai ya otomotif ya. Nanti Juli bisa mulai. Lalu untuk alat berat pertambangan. Nah ini ternyata kemarin sudah selesai nih. Alat berat pertambangan untuk 1000 jam. Minggu lalu sudah selesai. Jadi kita sedang rekap. Nanti kita sampaikan hasilnya. Ya. Terus ada yang mulainya rada ini juga. Ada beberapa lokasi soalnya di pertambangan yang kita minta untuk berpartisipasi. Lalu angkutan laut. Angkutan laut baru kali ini real di kapal besar Bapak Ibu. Jadi selama ini hanya ada di engine-nya saja, ya dibawa ke laboratorium begitu uji propulsi. Nah sekarang di laut lepas. Jadi kita sampaikan angkutan laut itu baru pertama kali ini di laut lepas. Lalu perkeretaapian baru mulai mungkin minggu-minggu depan. Nah ini nanti rute Jakarta-Jogja akan hilir mudik ya untuk uji lokomotif dan gensetnya untuk di perkeretaapian. Nah, pembangkit listrik sudah per Januari kemarin sudah mulai dan ini karena modelnya storage ya. Genset yang terakhir itu sektor genset. Ini kita harus lihat bagaimana kalau men-storage bahan baku blending ini, bahan biodiesel ini 3 bulan bagaimana efeknya, 6 bulan bagaimana efeknya gitu ya. Jadi ini storage juga menjadi isu bahwa bagaimana start off dari genset begitu. Nah ini biasanya genset-genset itu ada di rumah sakit, lalu misalnya di puskesmas, ya ada dukungan dari sektor-sektor seperti itu. Mungkin di gedung ini juga ada genset yang menggunakan solar. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Nanti detail hasilnya berapa ribu kilometer dan lain sebagainya, filternya bagaimana nih minggu depan ya. Jadi kita sedang rekap pertengahan ini sudah 4 bulan nih. Kita udah uji 4 bulan. Terutama yang paling lama adalah otomotif dan Alsintan. Saya sudah janji waktu itu kita review, kita buka ke Bapak Ibu semua. Lalu sektor spare part jangan lupa ini kita harus libatkan karena adjustment spare part itu sangat diperlukan sehingga kita bisa mulai B50 itu per semester 2. Demikian Bapak Ibu, mungkin ini jadi uh, spill buat minggu depan ini. Ya Mbak Sabrina. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dirjen atas informasi dan juga paparan terkait dengan keputusan Menteri ESDM tentang penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati dan juga peraturan Menteri ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu atas kelancaran acara kita pada siang hari ini, pagi hingga siang hari ini, dan melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman kita bersama terkait dengan penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati semakin kuat sebagai bagian dari upaya untuk mendorong ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri, serta mendorong percepatan transisi energi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi pada acara kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Kami informasikan juga apabila sekiranya Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan seputar Kepmen dan juga Permen ESDM, dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi kepada Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.